Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatur Hadi Darwin dengan NIM 1905102229, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum. Dan tak lupa juga yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Arif Rahman SH.MH. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas beberapa sub pembahasan tentang seputar hukum jaminan guna sebagai memenuhi tugas akhir. Yang pertama, kita langsung masuk kepada pembahasan, yaitu apa sih maksud asas pemisahan vertikal dan asas horizontal menurut UU PA. Asas perlekatan atau asas-asas vertikal diberikan pengertian sebagai bangunan-bangunan dan benda-benda atau tanaman yang terdapat di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, pengertian hak atas tanah meliputi juga kepemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang menjadi hak seseorang kecuali ada kesepakatan sebaliknya dengan pihak lain. Sedangkan asas pemisahan horizontal adalah asas yang berprinsip bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum atas benda-benda yang ada di atas tanah tersebut. Makna asas pemisahan horizontal ini disimak juga dari pendapat beberapa ahli. Seperti Imam Sudiyat mengatakan hal yang mirip bahwa asas pemisahan horizontal adalah pemilikan atas tanah dan benda atau segala sesuatu yang berdiri di atas tanah itu terpisah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu privilege atau yang biasa disebut hak istimewa. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Privilege dapat Anda lihat dalam pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Contoh, uang sewa dan barang tetap, kreditur dan memberikan utang kepada debitur. Selanjutnya kita lanjut kepada soal ketiga, yaitu surat perjanjian pinjaman uang adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Di dalam surat tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menaati aturan dan hal yang dicantumkan di dalam surat perjanjian pinjaman tersebut. Contoh, investor, kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur. Kemudian, perjanjian gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Contoh, gadai motor atau mobil, tanah, sawah, dan gadai rumah. Kemudian, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atau harta bergerak dan tidak bergerak yang registrasi hak pemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contoh penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit apabila seseorang membeli motor secara kredit. Kemudian perjanjian hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti bahwa jika debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Contoh, hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu macam-macam bank garansi. Bank garansi bisa berperan sebagai pengikat, di mana bank berperan sebagai penjaminnya. Jenis-jenis bank garansi yang pertama adalah bank garansi untuk pita cukai tembakau ditujukan kepada kantor bea cukai, tujuannya untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok sebagai bentuk penanggungan pembayaran pita cukai tembakau. Kedua, bank garansi untuk tender dalam negeri. Bank garansi ini diberikan kepada yang memberikan pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender di luar negeri.
Yang ketiga adalah bank garansi untuk tender luar negeri ditujukan kepada kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong, di mana pemborong sendiri adalah pihak yang berasal dari luar negeri. Keempat adalah garansi untuk penyelesaian pekerjaan bank. Ini diberikan kepada bauhar atau untuk kepentingan kontraktor demi menjamin pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada bank garansi uang muka pekerjaan, bank garansi penyerahan barang, bank garansi untuk perdagangan, dan lain-lain. Perbedaan antara bank garansi dengan jaminan perseroan, perbedaannya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut. Apakah pihak ketiga tersebut adalah perorangan, badan hukum, atau bank. Kita lanjut ke nomor 5. Resi gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Proses terjadinya resi gudang ini setidaknya ada dua pihak. Pertama, pemilik barang. Dia adalah orang individu atau koperasi yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu minimal 3 bulan di dalam gudang. Dia juga adalah orang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang tersebut. Kedua adalah pengelola gudang, individu atau korporasi. Tentu tidak semua orang memiliki gudang dapat begitu saja menerbitkan resi gudang yang layak digunakan sebagai instrumen keuangan atau pembiayaan. Hanya pengelola yang sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari bidang pengawas sistem resi gudang yang boleh menerbitkannya. Badan ini sekarang diberikan nama Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, yaitu suatu badan di bawah Menteri Perdagangan. Contoh resi gudang adalah kontrak berjangka resi gudang. Selanjutnya ada surat berharga atau kepemilikan. Kita sampai ke soal terakhir, yaitu nomor 6, perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan. Fidusia adalah salah satu jaminan yang paling sering digunakan untuk jaminan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang timbul hanya karena adanya perjanjian kredit bank atau perjanjian pokok. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesorir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 6 huruf B dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh pemilik benda tersebut. Biasanya hal itu terjadi karena pemilik benda tersebut atau debitur membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atau pelunasan utangnya tersebut, si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 kepada krediturnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 kepada krediturnya, dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.